Teman-teman, kita balik lagi ya di soal-soal tentang P3K Guru di tahun 2023 ini. Tentunya di seleksi kompetensi teknis tentang penilaian situasi kerja sederhana untuk teman-teman yang pelamar khusus nih teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman semua yang sudah resume kemarin diberikan kemudahan dan lulus seleksi administrasinya. Dan teman-teman tinggal siap untuk belajar saja untuk nanti tes seleksinya ya teman-teman ya. Lanjut lagi tuh teman-teman, kita ke soal nomor 1. Di soal nomor 1 ini, setiap akhir semester rutinitas sekolah Anda menggelar rapat tentang evaluasi dan penambahan program sekolah, serta refleksi pembelajaran siswa selama 1 semester. Nah, kemudian respon Anda tuh apa nih teman-teman? A. Saya tidak berminat mengajukan ide apapun dalam rapat. B. Biarkan guru lain saja yang memberikan program karena saya kurang pandai dalam berkomunikasi. C. Berminat mengajukan ide meskipun ide tersebut belum tentu digunakan. D. Mengajukan ide dan gagasan kepada kepala sekolah kalau sempat. E. Ragu-ragu dalam menyampaikan ide padahal saya yakin ide saya bisa membuat sekolah menjadi lebih baik lagi. Nah, option yang mana nih teman-teman? Jangan ke distract dengan option yang kalimatnya panjang daripada kalimat option yang lain. Belum tentu kalimat yang panjang itu benar ya teman-teman ya, tapi kita akan pilih option yang memang sesuai dengan clue atau konflik soal tersebut. Di sini ternyata kebiasaan di sekolahnya teman-teman itu setiap 1 semester ada yang namanya rapat. Entah itu mengulas tentang program sekolah atau tentang pembelajaran di kelasnya masing-masing atau pembelajaran di siswanya masing-masing. Kalau yang mapel misalkan dia pembelajaran di setiap siswanya. Nah, kemudian teman-teman, respon tuh apa? Ini teman-teman, respon kita apa? Kalau misalkan A nih teman-teman, saya tidak berminat mengajukan ide apapun, maka kita langsung delete. Ini tidak ada daya kreativitas atau daya memajukan sekolah itu teman-teman, karena tidak ada minat. Nah, ini kita yang akan pilih. Option B, biarkan guru lain saja yang memberikan program karena saya kurang pandai dalam berkomunikasi. Nah, ini kita akan langsung delete juga teman-teman. Karena kalau misalkan membiarkan orang lain, guru lain, berarti kita tidak ada keinginan untuk menyampaikan, entah itu dengan tulisan maupun dengan lisannya. Jadi yang B ini kita nggak akan pilih. Yang C, berminat mengajukan ide meskipun ide tersebut belum tentu digunakan. Oke, kita akan checklist. Berarti ini ada keinginan untuk mengajukan. Nah, kemudian yang D, mengajukan ide dan gagasan kepada kepala sekolah kalau sempat. Nah, kalau sempat ini boleh deh kita akan checklist untuk jadi perbandingan. Yang E, ragu-ragu dalam menyampaikan ide padahal saya yakin ide saya bisa membuat sekolah menjadi lebih baik lagi. Di sini ada kata ragu-ragu. Nah, kata ragu-ragu ini teman-teman kita nggak akan pilih karena dia tidak ada optimisme dalam menyampaikan ide dan gagasannya. Jadi yang option E ini kita akan langsung delete teman-teman. Menyisakan 2 option C dan D. Kalau yang C, berminat mengajukan ide meskipun ide tersebut belum tentu digunakan, berarti dia udah siap. Dia akan mengajukan ide apapun yang terjadi, mau itu digunakan, mau itu nggak digunakan, tetap dia akan mengajukan ide tersebut. Nah, ini yang paling tepat teman-teman, yang poin C. Nah, kalau option D ini teman-teman, mengajukan ide dan gagasan kepada kepala sekolah. Ini teman-teman di terakhirnya, kalau sempat. Kalau nggak sempat berarti nggak ada niatan nih teman-teman. Jadi kalau sempat saja. Nah, kalau misalkan yang C ini benar-benar minat dan benar-benar niat dan dia siap untuk menerima konsekuensi kalau saja ide dia tidak digunakan atau tidak diambil oleh kepala sekolah. Jadi option C ini adanya niatan untuk mengajukan ide atau gagasan yang dimiliki tanpa harus takut salah atau kecewa jika program tersebut tidak digunakan oleh kepala sekolah. Jadi poinnya lengkap teman-teman. Dia ada keberanian, optimisme. Kedua adalah option lebihnya adalah dia siap untuk menerima konsekuensi walaupun ide tersebut tidak digunakan. Oke teman-teman, jadi kita harus pilih option yang memang punya daya yang lebih, poin yang lebih lagi seperti itu. Let's go ya teman-teman ya, kita ke soal nomor 2. Guru yang baru saja dimutasi ke sekolah, saya mendapatkan kepercayaan. Guru yang baru saja dimutasi ke sekolah saya mendapatkan kepercayaan untuk menjadi ketua KKG. Sedangkan saya yang sudah lama belum mendapatkan posisi tersebut. Respon saya apa nih? Apakah A, membiarkan saja? Mungkin pengalaman ia lebih banyak. Oke, kita akan checklist responnya. Nah, yang B, pasti ada persengkongkolan antara ia dan anggota KKG. Ini langsung kita lihat teman-teman, ini malah menjelekkan atau berpikiran negatif. Kita nggak boleh ya.
C. Menolak pencalonan ketua karena saya lebih layak menjadi ketua. Oke, kita langsung delete. Ini malah menjadi oposisi ya teman-teman, yang malah menolak ya, kita nggak akan kita pilih. Kecuali kalau di sini indikasinya ketua KGG, pemilihan ketua KGG dengan curang, nah boleh kita menolaknya. Tapi kalau di sini bisa jadi si ketua KKG ini yang baru ini, walaupun gurunya baru dimutasi, dia mempunyai kompetensi yang lebih daripada guru yang lainnya. Itu sah-sah saja teman-teman. Nah, yang D, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas jika nanti suatu hari ditunjuk jadi ketua. Oke, kita akan checklist. Yang E, suatu hari nanti pasti saya juga akan ditunjuk menjadi ketua KGG. Oke, kita akan checklist. Ada 3 option teman-teman semua. Option A, D, dan E. Yang akan kita pilih mana yang akan jadi jawaban yang paling banyak. Yang paling benar poinnya. Membiarkan saja, mungkin pengalaman ia lebih banyak, berarti dia lebih ke pasrah. Tidak ada persiapan apapun. Padahal dia sendiri pengen menjadi ketua KKG-nya. Jadi yang ini, yang A, kita langsung delete. Nah, misalkan 2 nih, D dan E. D, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas. Nah, ini meningkatkan kompetensi teman-teman. Ini udah bagus banget. Jika suatu hari ditunjuk menjadi ketua, dia sudah siap. Nah, yang D ini paling tepat teman-teman. Meningkatkan kompetensi dan dia siap untuk menjadi ketua KKG berikutnya. Berarti ada sikap optimismenya. Kalau yang E, suatu hari nanti pasti saya juga akan tunjuk menjadi ketua KKG. Tidak ada peningkatan kompetensinya teman-teman, tidak ada persiapannya. Jadi kita nggak akan pilih yang option E. Jadi jawabannya adalah option D. Kenapa bisa seperti itu juga? Dalam hal ini yang perlu kita kembangkan adalah kompetensi diri sendiri menjadi lebih baik, dan jika kesempatan itu datang maka kita bisa mengambilnya. Jadi teman-teman, pilihan untuk meningkatkan kompetensi ini sangat kita anjurkan dalam pengambilan sebuah jawaban di dalam clue soal tersebut. Apalagi di sini tentang kompetensinya dilombakan seperti itu teman-teman. Karena dilombakan kan bukan berarti harus juara 1, 2, 3, tapi diberikan, disodorkan kepada anggota, ternyata kita kapabilitasnya masih kurang. Nah, guru yang baru dimutasi walaupun baru, dia kompetensinya bagus, maka dia yang akan dipilih menjadi ketua KKG tersebut. Jadi kita nggak boleh negatif, nggak boleh pesimis, tapi kita memperbaiki kompetensi diri kita sendiri, seperti itu. Ya teman-teman, kita ke soal nomor 3 ya. Di soal nomor 3 ini, menurut Anda, cara sukses dalam bekerja adalah yang mana? Apakah A, bekerja dengan profesional dan menghasilkan pekerjaan yang berkualitas? Option A aja udah ketiar teman-teman, ini adalah kita akan checklist. Yang B, mematuhi semua ucapan dari kepala sekolah atau pimpinan. Sebenarnya kalau sekilas itu benar teman-teman, yang B, mematuhi semua ucapan. Tapi kan semua ucapan atau peraturan yang diberikan kan berarti ada, harus didiskusikan teman-teman, ada yang melanggar atau enggak. Kan kalau misalkan ada yang melanggar, jelas kita tidak akan mematuhinya karena kita sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi yang B ini tidak termasuk teman-teman. Yang C, bekerja dengan sepenuh hati. Oke, kita akan checklist. Sabar dan ikhlas. Oke, kita akan checklist. Bekerja terus menerus tanpa melihat waktu yang ada. Nah, mana ini kita nggak akan pilih. Ini nggak ada manajemen waktu. Ini semuanya bekerja kita kan punya jam dinas ya teman-teman ya, misalkan jam 7 sampai dengan jam 14 misalkan, 14.20 misalkan. Nah, ini kan kita punya jam waktu untuk dinas. Jadi kita akan pilih option E. Menyisakan A, C, dan D. Kalau C dan D ini sangat standar banget teman-teman. Bekerja dengan sepenuh hati, sabar dan ikhlas. Nah, kalau yang poin A ini ada poin lebih. Dia bekerja dengan profesional. Profesional ya di dalamnya ada dengan sepenuh hati, dengan ikhlas, dengan penuh tanggung jawab, serta outputnya menghasilkan pekerjaan yang berkualitas. Nah, ini ada option tambahannya. Jadi yang paling tepat adalah option A nih teman-teman. Bekerja profesional dan outputnya adalah pekerjaan yang berkualitas, maka inilah yang disebut sukses dalam bekerja. Outputnya akan memberikan dampak untuk instansi, bukan saja pada diri sendirinya saja. Jadi teman-teman, kita akan pilih option yang memang dia poinnya lebih banyak lagi, poin-poin lebih di dalam option tersebut. Hanya saja kita belum membaca dan memahaminya dengan baik. Pasti insya Allah saya yakin teman-teman bisa menaklukkan semua soal-soal yang ada di P3K ini untuk besok ya. Lanjut lagi teman-teman, kita semangat belajar di soal nomor 4 ya. Terkadang kepala sekolah memberikan tugas yang terlalu banyak kepada saya dan tugas yang tidak biasa saya lakukan. Maka sikap saya apa? Apakah A, mengeluhkan tugas tersebut kepada rekan guru lain? B, diam saja menerima apa yang terjadi? C, mencoba memahami tugas tersebut? D, menolak sekali-kali karena kebiasaan.
Meminta kepala sekolah untuk menugaskan guru lain saja. Ternyata di sini teman-teman ada tekanan kerja. Terkadang kepala sekolah memberikan tugas yang terlalu banyak. Terkadang ya teman-teman ya, terkadang berarti nggak setiap hari kepada saya dan tugas yang tidak biasa saya lakukan. Bisa jadi diberikan tugas A misalkan atau satu nih. Nah, itu adalah kita belum ngerti bagaimana cara mengoperasikannya, seperti itu. Nah, apa nih sikap kita? Apakah terus mengeluh? Jelas ini tidak akan kita pilih. Diam saja, menerima apa yang terjadi, boleh. Tapi terlalu pasrah ya teman-teman ya. Nanti kita akan cari padu padan yang lainnya lagi. Yang C, mencoba memahami tugas tersebut. Oke, kita akan checklist. Kalau memahami ini adalah dia belajar tentang tugas yang diberikan oleh kepala sekolah tersebut. Yang D, menolak sekali-kali karena kebiasaan. Kita langsung delete. Meminta kepala sekolah untuk menugaskan guru lain saja. Ini kan kita delete juga. Jadi opsinya cuma ada dua nih teman-teman. B dan C yang paling mendekati. Kalau diam saja menerima apa yang terjadi itu bagus. Tapi tidak ada pembelajarannya. Yang C ini ada pembelajaran teman-teman. Mencoba memahami tugas tersebut. Jadi memahami tugas yang dia tidak bisanya teman-teman, yang dia tidak bisa, yang dia belum terbiasa mengerjakannya. Kayak misalkan kita biasanya menggunakan Microsoft Word, ternyata beberapa waktu kepala sekolah memberikan tugas yang berkaitan dengan Microsoft Excel. Nah, itu kan nggak biasa. Tapi kalau kita memahami tugas tersebut, maka kita bisa melakukan. Di situ kita ada istilahnya belajar. Kalau kita belajar, insya Allah kita bisa untuk menyelesaikannya. Jadi option yang C ini berkaitan dengan pembelajarannya. Memahami dalam hal ini, belajar untuk memecahkan masalah yang ada tanpa harus mengeluh pada keadaan. Oleh sebab itu, belajar terus-menerus adalah kunci dari penyelesaian masalah. Baik belajar manajemen waktu ataupun melatih kesabaran dalam bekerja. Jadi tidak dikedepankan emosi teman-teman, apalagi sampai menolaknya ya teman-teman ya. Kalau menolaknya itu karena ada sesuatu hal dan itu bisa didiskusikan oleh kepala sekolah, itu bisa jadi poin juga. Tapi kalau misalkan menolaknya secara terang-terangan karena kita tidak bisa mengerjakannya, berarti tidak ada sistem pembelajaran dalam diri kita sendiri. Jadi teman-teman nanti lihat lagi option-option yang memang berkaitan dengan peraturan, kemudian berkaitan dengan inovasi, kreativitas, adaptasi, itu bisa diberikan option lebih daripada option-option yang lainnya. Teman-teman semua yang belum daftar nih teman-teman di kelas belajar P3 Guru di tahun 2023 ini, khususnya di batch keempat teman-teman, di angkatan keempat, alhamdulillah udah keempat nih. Mudah-mudahan teman-teman yang sudah masuk di kelas kami semuanya dimudahkan dan diberikan kelancaran sampai nanti teman-teman bisa melakukan soal-soalnya mendapatkan SK ASN P3K. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua tetap semangat ya. Kita lihat lagi teman-teman yuk di soal nomor 5. Nomor 5 ini teman-teman, sebagai guru dalam bekerja sebaiknya yang dilakukan ketika bekerja adalah yang mana? Apakah A. Bekerja standar saja, B. Menciptakan terobosan inovasi dalam dunia pendidikan, C. Patuh dan loyal terhadap atasan, D. Mengerjakan program sekolah, pergi mengajar seperti biasa. Option 5 ini benar semua teman-teman, tapi kita akan pilih option yang punya poin 5 atau poin yang paling tinggi. Kalau sebagai guru pekerja yang baik itu seperti apa ketika dilakukan pekerjaan seorang guru di sekolah? Kalau pekerja standar saja ini tidak ada kreativitasnya teman-teman. Jadi ya standar itu gimana sih? Kalau datang berangkat dari rumah datang ke sekolah, pulang lagi ke rumah, itu kan berarti standar ya teman-teman ya. Tapi kan kita tidak seperti itu, harus menciptakan inovasi-inovasi yang lainnya. Nah, seperti yang option B nih teman-teman, menciptakan terobosan inovasi dalam dunia pendidikan. Ini kita akan checklist. Ini yang paling tepat adalah yang B. Kenapa bisa seperti itu? Dia menciptakan terobosan inovasi, nggak hanya datang pulang seperti itu teman-teman. Nah, kita pun harus patuh dan loyal terhadap atasan, boleh. Makanya poin 5 ini kan adalah poin tertinggi. Bisa jadi CDE itu adalah poinnya adalah di bawah poin 5. Jadi kita akan pilih option yang berkaitan dengan inovasi teman-teman. Jadi option B itu paling bisa kita pilih. Kalau pergi mengajar seperti biasa ini sama aja dengan standar ya teman-teman ya. Ini mengerjakan program sekolah juga standar. Jadi di luar standar atau di atas standar itu adalah yang eksklusif. Yang mana? Yaitu yang B, menciptakan terobosan inovasi dalam dunia pendidikan. Nah, itu menjadi guru yang premium nih teman-teman. Guru yang terbaik. Jadi option B ini, dalam hal ini kita akan pilih option yang membuat sebuah terobosan inovasi yang diibaratkan adalah guru yang penuh kreativitas saja.
Guru diwajibkan untuk terus berinovasi dan tidak hanya pergi dari rumah kemudian mengajar dan pulang. Jadi kita harus memberikan terobosan baik itu ide gagasan menjadi program sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran di kelasnya masing-masing atau di mata pelajarannya masing-masing. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman semua, kita nanti update lagi di soal berikutnya, tapi jangan lupa teman-teman untuk di-subscribe nih teman-teman, kemudian like, kemudian bagikan ke teman guru lainnya. Mudah-mudahan dengan membagikan ini kita mendapatkan keberkahan dan amal jariah dan memudahkan kita menjadi ASN P3K. Saya doakan yang menonton, yang membagikan semuanya bisa jadi ASN P3K. Amin amin ya rabbal alamin. Nanti lagi teman-teman kita update. Dadah.